Assalamualaikum sahabat sehat Banyu Bening, selamat pagi bersama saya Anissa dalam acara Bincang Sehati pada pagi hari ini. Nah, pada Bincang Sehati pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing materi mengenai jangan abaikan jika nyeri dada. Bersama kita sudah ada Dr. Fadli sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dokter, ini ada sahabat sehat Bunyi Bening, monggo disapa dulu dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat sehat Banyu Bening. Saya Dr. Fadli. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar nyeri dada. Apa saja yang harus dilakukan dengan nyeri dada, bagaimana implikasi ketika terjadi nyeri dada akan kita bahas pagi ini. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini langsung saja ya dokter ya. Kita masuk ke sharing-sharing materinya. Nah, ini tadi kan dokter juga sudah menjelaskan apa itu nyeri dada dan lain sebagainya tentang yang akan kita bahas hari ini. Nah, nyeri dada itu seperti apa dokter? Monggo dokter. Jadi sebenarnya untuk nyeri dada sendiri merupakan suatu keluhan yang tidak spesifik. Kalau kita cuma bilang ini adalah nyeri dada, itu adalah suatu keluhan yang tidak spesifik dan penyebabnya sangat banyak. Untuk nyeri dada sendiri ini memang bukan keluhan yang sehari-hari kita jumpai di orang-orang, dan sebagian penyebabnya merupakan kegawatan yang apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat itu dapat mengancam nyawa atau mengganggu fungsi orang tersebut di kemudian hari. Untuk nyeri dada sendiri penyebabnya banyak. Mungkin yang paling lazim dijumpai di masyarakat untuk nyeri dada itu disebabkan oleh penyakit jantung atau penyakit jantung koroner, itu paling sering. Tetapi sebenarnya untuk penyebab lainnya ada, mungkin bisa dibagi penyebab dari kardiovaskuler dan penyebab non kardiovaskuler untuk penyakit nyeri dada. Kenapa bilang kardiovaskuler? Karena itu penyebabnya bukannya di jantung saja, karena bisa di pembuluh darah juga. Kalau di jantung yang sering kita temui adalah penyakit jantung koroner. Kalau di pembuluh darah besar aorta, bisa seperti diseksi aorta, berarti ada robekan di cabang pembuluh darah yang langsung keluar dari jantung, itu bisa menyebabkan nyeri dada juga. Kemudian contoh lainnya untuk di jantung, ketika ada peradangan di selaput pembungkus jantung, itu juga bisa menyebabkan keluhan nyeri dada. Kemudian mungkin ada contoh lain nyeri dada yang disebabkan di luar sistem kardiovaskuler. Pada orang-orang dengan MAH atau dispepsia yang kronis, terutama pada usia yang lanjut, bisa terjadi kelemahan otot di bagian atas dari lambung sehingga menyebabkan asam lambung itu naik ke atas, mengiritasi esofagus. Itu namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu juga sering datang dengan keluhan nyeri dada. Selain itu juga karena di dada ini tidak hanya ada organ saja ya. Di sini ada tulang, di situ ada otot. Jadi peradangan pada tulang rawan di tulang dada itu juga bisa menyebabkan nyeri dada. Nama penyakitnya kostokondritis, itu juga bisa menyebabkan nyeri dada. Seperti itu. Nah, dokter, yang dari tanda-tanda nyeri dada dan ya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan nyeri dada itu tadi dokter, yang paling mengancam yang harus segera ditolong atau itu termasuk kasus gawat darurat, itu yang mana ya dokter? Jadi sebenarnya tidak cuma satu, lebih dari satu yang merupakan kasus kegawatan. Paling sering kita jumpai adalah penyakit jantung koroner. Saya sedikit menjelaskan. Untuk penyakit jantung koroner ini nyeri dadanya ada ciri khasnya. Jadi ada yang membedakan sakit dada karena penyakit jantung koroner dan sakit dada karena penyebab lain. Kalau untuk pada penyakit jantung koroner itu nyeri dadanya bersifat tumpul, jadi tidak tajam, tidak seperti ditusuk. Tumpul di daerah di bawah tulang dada, paling sering di dada sebelah kiri. Nyerinya sifatnya tumpul, bisa menjalar ke lengan kanan, bisa menjalar ke rahang bawah, dan ciri khasnya adalah diperberat dengan aktivitas maupun stres emosional, dan mereda dengan istirahat, atau kalau orang yang sudah sering mereda dengan pemberian nitrat. Itu yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner.
dan itu harus ditangani. Kita harus melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang seperti rekam jantung atau EKG untuk mengetahui bahwa uh, perkiraan sumbatannya itu sebesar apa, atau perkiraan sumbatannya itu di pembuluh darah sebelah mana, dan itu harus ditangani. Kalau tidak, dapat terjadi kematian di sel otot jantungnya. Itu nanti dapat menyebabkan defek permanen pada jantung di kemudian hari, atau bahkan kalau pembuluh darahnya besar yang tersumbat bisa menyebabkan henti jantung. Seperti itu kalau yang untuk penyakit jantung koroner. Lah, untuk gini dokter, untuk yang penderita penyakit jantung koroner dokter, nah itu kan sebenarnya sudah ada penyakitnya. Nah itu pasti kan otomatis sedikit-sedikit nyeri dadanya gitu. Nah untuk cara menjaga biar nggak sering nyeri dadanya atau nggak kambuh lagi, itu seperti apa dokter? Oh ya, oke. Jadi memang pada penderita nyeri dada, agar nyeri dadanya tidak sering kambuh ya berarti ya. Untuk yang pertama adalah yang jelas yang paling kontrol rutin ke fasilitas, ke dokter, ke vaskes, konsultasi mengenai obat apa sih yang harus diminum, karena biasanya kalau pada orang dengan penyakit jantung koroner obatnya rutin dan tidak boleh putus obat. Dan ada beberapa faktor yang dapat menentukan derajat kekambuhan dari nyeri dada itu atau mencegah progresivitasnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan orang dengan riwayat penyakit jantung koroner. Beberapa ada lifestyle modification, berarti ada lifestyle yang harus diubah. Yang paling utama adalah merokok. Karena rokok itu merupakan salah satu faktor resiko terbesar untuk terbentuknya sumbatan di pembuluh darah jantung. Yang satu rokok. Yang kedua faktor diet. Faktor diet juga sangat berpengaruh, terutama yang tidak boleh dulu, ini bahas yang tidak boleh dulu adalah lemak jenuh, saturated fat. Saturated fat itu sebenarnya boleh, tapi anjurannya adalah kurang dari 10% dari intake energi harian. Asam lemak yang jenuh itu tidak cuma dari hewan, tapi ada yang dari tumbuhan juga. Misal kalau tumbuhan adalah palm oil, kemudian dari hewan ada seperti kulit ayam, kemudian ada daging merah, itu harus dihindari, dikurangi lah. Kalau bisa diganti yang lemak tidak jenuh. Kemudian sebenarnya ada lagi lemak trans, itu paling sering pada fast food, itu tidak boleh. Sebenarnya anjurannya kurang dari 1%. Dari American Heart Association itu kalau bisa sehari tidak boleh lebih dari 1% dari kalori yang dibutuhkan, itu tidak boleh. Kemudian merokok tidak boleh. Kemudian alkohol juga tidak boleh. Anjuran alkohol tidak boleh lebih dari 15 gram per hari, atau lebih baik memang tidak minum. Kemudian yang harus diperbanyak adalah buah dan sayur. Buah dan sayur anjurannya lebih dari 200 gram per hari. Kemudian untuk serat anjurannya 25 sampai 35 gram per hari kalau bisa dari whole grain. Kemudian ada lagi konsumsi garam, karena konsumsi garam itu nanti kedepannya selain penyakit jantung koroner bisa menyebabkan darah tinggi, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Jadi pembatasan konsumsi garam, kira-kira konsumsi garam rekomendasinya adalah sehari maksimal 5 gram. Itu untuk faktor diet. Kemudian untuk faktor aktivitas fisik juga. Aktivitas fisik seperti apa yang dianjurkan untuk pada orang yang sudah memiliki nyeri dada sebelumnya. Kalau kita bicara dengan apa yang dia sudah pernah nyeri dada sebelumnya, ini sebenarnya untuk latihan fisik ini tidak boleh asal. Jadi memang ada jadi nanti harusnya ada namanya cardiac rehabilitation, dan itu nanti biasanya akan diresepkan oleh dokter jantung bagaimana olahraga yang boleh. Kalau olahraga yang boleh, yang pertama itu aerobik, karena aerobik itu kita menggerakkan otot-otot besar di seluruh tubuh. Itu sebenarnya paling bagus, tapi pada kondisi tertentu. Aerobik itu contohnya kalau yang belum tahu, renang, sepedaan, jalan cepat, jogging, itu masuk di aerobik. Itu boleh dilakukan dengan catatan nyeri dadanya tidak boleh namanya angina pectoris unstable. Jadi ada kondisi tertentu memang aerobik itu tidak boleh. Tapi kalau nyeri dadanya bisa terprediksi oleh pasien namanya angina pectoris stabil, itu masih boleh aerobik.
Gagal jantung pun masih bisa aerobik asalkan itu terkontrol. Untuk aerobik sendiri durasinya yang direkomendasikan itu adalah seminggu 5 kali. Durasinya kira-kira 30 sampai 40 menit. Dengan penjabaran harus ada pemanasan dulu 5 menit, terus intinya 20 menit, pendinginan 5 menit. Itu seperti itu. Harus ada pemanasan, inti dan pendinginan. Seminggu 5 kali. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan juga, kalau orang itu jarang olahraga gimana? Kan paling sering memang orang dengan penyakit jantung itu dengan physical inactivity, inaktivitas fisik, tidak pernah olahraga, males-malesan, ya makanya tidak diatur, ya berat badannya berlebih, yang betul. Kebanyakan seperti itu ya dokter ya. Kebanyakan memang overweight atau obes kebanyakan. Nah itu kalau pada orang yang tidak pernah olahraganya ada namanya intermittent training. Intermittent training itu di mana olahraga dengan satu sesinya kira-kira 5-10 menit dalam satu hari 2-3 sesi. Jadi tidak lama-lama, memang bentar aja, tapi dia 2-3 kali. Terus nanti bisa dinaikkan bertahap, setiap minggu naik 5 menit seperti itu. Itu yang aerobik. Mungkin ada juga yang kalau penyakit jantungnya sudah berat, penyakit jantung koronernya sering, atau gagal jantungnya tidak terkontrol, gerak sedikit saja sesek, gimana? Nah, kalau memang tidak bisa aerobik, namanya ada flexibility and stretching training. Jadi dia memang tidak berat. Rata-rata itu pada usia lansia, kadang berdiri aja, jalan dikit dan sesek. Gerakannya ya cuman simple, cuman duduk, meliukkan badan ke kanan ke kiri, kemudian mengangkat kaki selama beberapa detik, diturunkan. Itu ada alurnya sendiri, dan nanti akan dijelaskan kalau memang orang itu memang habis kontrol ke dokter, olahraganya seperti apa, akan dijelaskan step-stepnya, itu ada. Tergantung dari kondisi tubuh masing-masing setiap pasien. Kondisi tubuh masing-masing pasien, karena beda, karena orang sehat dan orang sakit kita tidak bisa mengeneralisir. Benar, dokter. Nah dokter, kan ada beberapa yang pasien itu atau penderita penyakit jantung itu yang masih ngeyel gini dokter, saya kan sudah olahraga mbak jadi dokter gitu kan. Nah ini berarti saya boleh merokok dong, kan nanti kan racun-racunnya sudah dikeluarkan lewat keringat dari olahraga. Nah itu gimana dokter, sarannya dokter? Untuk merokok dan olahraga memang anjurannya tidak boleh merokok dan harus olahraga, tapi tidak bisa dikatakan kok kita dah olahraga boleh merokok, karena faktor yang menyebabkan sumbatan jantung itu beda. Karena kalau untuk rokok itu berkontribusi menyebabkan plak aterosklerosis yang nanti kalau pecah bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Sedangkan kalau olahraga dari American Heart Association, olahraga itu nanti lebih ke improve life expectancy, jadi memperbaiki kualitas hidup ke depannya. Dan dengan olahraga bisa membakar lemak-lemak juga, karena kalau untuk yang dari rokok itu tidak bisa dibakar seperti racun nikotin, tar, itu tidak bisa. Jadi memang tidak boleh merokok. Jadi intinya itu walaupun sudah olahraga tetap nggak boleh merokok. Walaupun sudah olahraga tetap tidak boleh merokok. Dan juga walaupun sudah olahraga tetap harus mengatur dietnya. Iya betul. Ya, gitu. Nah dokter, kan selain tadi kan yang nyeri dada itu, selain yang jantung ya, itu kan ada penyakit-penyakit yang lain. Nah itu juga termasuk gawat darurat apa enggak dokter? Kalau yang nyeri dada kan tadi ada penyakit yang lainnya yang menyebabkan nyeri dada. Untuk penyebab nyeri dada yang lain memang beberapa merupakan hal kegawatan, beberapa tidak merupakan kegawatan, dan itu keluhan yang kronis. Misalkan ada diseksi aorta, dia ada robekan di pembuluh darah aorta yang besar, itu merupakan suatu kegawatan dan itu harus ditangani dengan cepat. Kalau enggak nanti bisa menyebabkan tekanan darahnya drop, kondisi hemodinamiknya terganggu. Itu salah satu yang contoh yang gawat. Kemudian yang mungkin enggak terlalu gawat itu adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu mungkin rasanya enggak nyaman. Itu adalah nyeri dada yang disebabkan karena iritasi di esofagus, di atasnya lambung, karena asam lambung. Itu memang terjadi secara kronis, terutama itu sakitnya setelah makan atau habis makan langsung berbaring. Itu akan nyeri, sini akan panas rasanya. Itu bukan kegawatan, tapi harus ditangani, itu tetap harus diobati. Karena ini mungkin agak jelasin dikit tentang GERD.
Karena GERD itu kalau tidak diobati, esofagusnya dia terkena cairan lambung terus-menerus, itu nanti lama-lama bertahun-tahun kemudian itu ada resiko menjadi kanker esofagus. Jadi meskipun itu bukan hal yang gawat, bukan berarti hal tersebut tidak harus ditangani. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan, terutama keluhan nyeri dada ini kan bukan keluhan yang setiap hari kita temui, enggak kayak batuk, pilek, nyeri sendi. Nah, itu kalau bisa memang diperiksakan untuk lebih tahu mengenai penyakitnya ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih dokter. Nah, mungkin untuk info saja. Nah, di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening untuk instalasi gawat daruratnya itu kan 24 jam ya dokter. Jadi mungkin kalau nyeri dada itu juga bisa kapanpun juga bisa dikonsultasikan ya dokter ya? Ya, bisa kapanpun. Untuk nyeri dada bisa datang langsung kapanpun ke IGD, karena 24 jam bisa rekam jantung, bisa ronsen toraks juga bisa. Jadi memang biar lebih tahu nanti penyakitnya ini penyebabnya apa, agar tidak terlambat dalam penanganan. Terima kasih dokter untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini dokter. Nah, mungkin untuk teman-teman dan sahabat sehat Banyu Bening yang ingin konsultasi ataupun tanya-tanya, untuk konsultasi bisa langsung saja nanti dengan dokter Fadli itu beliau adalah dokter di unit emergensi atau instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Dan untuk sekedar tanya-tanya ataupun sharing-sharing mengenai nyeri dada, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel YouTube RSUI Banyu Bening. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.